melihat apakah apakah ada topik yang kira-kira sangat sesuai dengan sangat relevan dengan pikiran dalam arti keinginan saya. Nah, kita coba aja. Nah, di sini rekan-rekan, si AI-nya atau DeepSeek-nya ini sudah sedang berpikir posisinya. Jadi kalau ada deepthink ini posisinya, itu tidak langsung diberikan serta-merta. Tapi ini kita meminta mereka untuk berpikir terlebih dahulu. Jadi jawaban yang diberikan akan jauh lebih objektif. Walaupun mungkin ada kekurangan, tetapi pasti istilahnya akan lebih masuk akal jawaban yang diberikan. Bahasanya begitu, caranya begitu untuk bisa supaya hal-hal yang sifatnya akademik seperti ini. Nah, di sini akhirnya bisa kita lihat, misalnya mereka memberikan jawaban seperti apa. Ternyata ada tentang evolution of Gen AI in instructional design. Ini dalam bahasa Inggris ya. Kemudian ada juga tentang adaptive learning dengan dikuatkan dengan AI misalnya begitu. Nah, itu juga dan sebagainya. Nah, di sini mereka sudah memberikan banyak sekali jembatan-jembatan keilmuan atau jembatan-jembatan artikel yang bisa ingin ditelaah begitu. Dan pertanyaan berikutnya adalah kira-kira jika saya adalah eh, misalnya eh, saya ingin menulis begitu. Nah, apakah ada khususnya untuk literatur review begitu ya? Apakah ada misalnya eh, aplikasi khusus, bisa dibilang aplikasi khusus atau mungkin website khusus begitu ya? Karena aplikasi sama website itu pasti berbeda ya karakternya. Nah, itu apakah ada website khusus yang dimana itu bisa membantu saya dalam penulisan, setidaknya untuk drafting. Nah, saya khususnya literatur review ya Bapak Ibu, saya biasanya menggunakan ini Bapak Ibu. Izin saya nama aplikasinya itu adalah ini, Konsensus. Ini ini juga sama seperti halnya Perplexity, tetapi kalau Perplexity itu bisa dibilang saya lebih apa bahasanya itu ya, mazhab itu ya. Mazhab saya itu lebih ke sini. Jadi ke konsensus ini. Artinya caranya cuma gimana caranya ini kan kalau konsensus, kalau kita hanya sebatas quick ada pilihannya Bapak Ibu. Kalau misalnya ini hanya sebatas quick, maka dia akan memberikan misalnya saya mau mencari topik tentang ini begitu ya. Maka dia hanya akan memberikan eh, beberapa jawaban-jawaban yang sifatnya umum. Ya kita tunggu aja. Ada sekitar 10 berapa rujukan kalau nggak salah biasanya diberinya 10 rujukan. Nah, 10 rujukan. Ini maksimal 10 rujukan yang bisa mereka berikan. Nah, langsung diberikan jawabannya oleh konsensus. Nah, di sini Bapak Ibu, ini bisa kita lihat buktinya. Jadi masing-masing dari jawaban yang diberikan itu ada sitasinya Bapak Ibu. Ada sitasinya masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu bisa bisa perdalam masing-masing daripada sitasi tersebut. Masing-masing sitasi itu bisa-bisa diperdalam. Nah, ini juga sama. Ini ada sitasinya Bapak Ibu. Jadi sama. Tetapi pertanyaannya adalah, ini adalah bagaimana cara membuat paragrafnya. Nah, sekarang drafting artikelnya bagaimana? Drafting untuk membuat papernya bagaimana? Misalnya, saya tetap sama, ingin topik sama, kita filter. Misalnya, saya ingin filter, mungkin bisa terlihat ya di bagian sini ya, di bagian filter ini. Nah, itu kita bisa memilih mau tapi ini sayangnya bahasa Inggris semua nggih Bapak Ibu. Jadi untuk bahasa versi Indonesianya tidak belum disediakan. Nah, di sini misalnya saya pengen 10 tahun terakhir misalnya begitu ya. Atau 5 tahun terakhir, katakanlah 5 tahun terakhir lah. Lalu kemudian kita bisa memilih eh, mau jurnal pada ranking berapa, Q1 sampai Q4 misalnya gitu. Saya memilih Q1 sampai Q4 untuk pencarian jurnalnya dengan mengecualikan preprint. Preprint itu apa Bapak Ibu? Preprint itu artinya artikel itu masih dalam tahap review tapi sudah bisa dibaca oleh orang. Artinya masih belum dipublikasikan. Cuma sudah bisa dibaca begitu Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa eh, klik apply filter. Lalu kemudian di sini kita bisa pilih bagian yang deep. Nah, karena posisinya saya menggunakan versi yang gratis, Bapak Ibu.
Saya menggunakan versi gratis, jadi posisinya saya hanya bisa menggunakan 3 kali percobaan per hari. Per hari ya, per hari. Jadi per hari 3 kali percobaan, per hari 3 kali percobaan begitu. Jadi dia akan melakukan review terhadap 50 artikel minimal. Jadi itu kalau misalnya membedakan antara tip dengan yang lain. Nah, kita coba aja Bapak Ibu. Nah, kita coba aja. Dan di sini dia sudah mulai akan berpikir. Kembali lagi, jika Bapak Ibu ingin mencoba supaya AI itu bisa lebih objektif posisinya, maka bisa menggunakan fitur yang namanya deep ini, Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat posisinya ada dia melakukan survei artikel mana saja yang akan dipilih, dan di sini mereka melakukan tentang apa dan sebagainya itu dipilihkan. Ada 9 tahapan yang mereka lakukan di sini posisinya. Nah, kita tunggu sekedap nih beberapa. Di sini masih azan sekalian, masih azan asar. Nah, kita ya Bapak Ibu, masih belum selesai azannya. Baik, begini. Jadi ini sudah dibuatkan sama pihak AI-nya, jadi sama konsensusnya sudah dibuatkan. Dan di sini sudah ada draftingnya. Ya tidak mungkin Bapak Ibu pasti mengambil semua copy paste segitu aja tidak mungkin. Tapi bisa Bapak Ibu eh, kembangkan dari apa yang sudah di drafting oleh AI ini. Jadi dia memberikan penjelasan pertama misalnya tentang generatif AI setelah berkembang, bertransformasi dalam konstruk desain pembelajaran dengan mengotomatisasi konten kreasi, pengembangan konten, eh, memasukkan personalisasi belajar dan membentuk ulang terkait peran dalam pendidikan dan si belajar atau pembelajar. Nah, jadi ini artinya Bapak Ibu tinggal mengembangkan masing-masing daripada yang sudah diberikan oleh AI. AI hanya memberikan posisinya satu paragraf, Bapak Ibu sendiri posisinya yang mengembangkannya. Mengembangkannya caranya bagaimana? Bisa juga dengan AI itu sendiri, pakai DeepSeek misalnya atau pakai yang tadi saya sebutkan di awal. Tidak masalah. Yang jelas adalah yang jelas
ini sudah ada draftingnya seperti ini, sehingga Bapak Ibu tinggal mengembangkannya masing-masing begitu. Sama ini juga Gen AI, dampak dari Gen AI itu bersifat multifaset, yang dimana mereka bisa melibatkan efisiensi, mendukung pembelajaran diferensiasi, dan mempercepat kreativitas, tapi juga meningkatkan konsentrasi, concern atau perhatian terhadap penggunaan etika, privasi data, dan risiko yang lain. Katakanlah begitu. Nah, itu berarti kan Bapak Ibu bisa mencoba membayangkan, oh berarti kira-kira apa yang perlu dibahas selanjutnya, apa yang perlu dibahas selanjutnya, begitu. Jadi sebetulnya pada dasarnya kita ini tetap, memang ini dibuatkan oleh AI, tetapi itu juga tetap ada peran manusia di sini. Nah, itulah yang kita sebut sebagai Society 5.0. Nah, misalnya ini metode, dia sudah melakukan pencarian terhadap 170 million research paper di konsensus melalui semantik scholar dan sebagainya. Kita melibatkan 20 kata kunci yang unik terhadap yang dikelompokkan menjadi 8 cluster secara tematik begitu dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat ada tahapan-tahapannya yang sudah dibuatkan oleh AI, misalnya begitu. Nah, ini Bapak Ibu tinggal kembangin saja sendiri sesuai dengan kapabilitas yang dimiliki Bapak Ibu, sesuai dengan topik yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Sama, untuk riset juga sama. Nah, ini adalah timeline penelitian kunci dari topik yang saya ajukan, misalnya begitu. Dan ini sudah bisa dilakukan, Bapak Ibu tinggal memodifikasi ulang sebenarnya. Sama, ini juga top kontributornya siapa, lalu diskusinya bagaimana. Nah, di sini juga ada klaim, ada analisis mengenai klaim bahwa Gen AI dapat meningkatkan efisiensi dan personalisasi dalam desain pembelajaran. Nah, ini klaimnya sangat kuat karena didukung oleh banyak bukti begitu. Nah, ada banyak buktinya. Jadi rekan-rekan di sini Bapak Ibu bisa mengembangkan apa ya? Saya menyebutnya sebagai cognitive partner begitu. Jadi bisa digunakan sebagai cognitive partner di sini dalam ketika kita menggunakan AI di sini, kecerdasan buatan di sini. Nah, ini yang paling lemah di sini. Over reliance on Gen AI may undermine higher order cognitive skills. Oh, ternyata malah unik ya hasilnya. Ternyata keterampilan kognitif Gen AI ini bisa mereduksi kemampuan higher order cognitive thinking, itu tidak terbukti di sini posisinya ternyata hasilnya. Jadi intinya ini contoh saja Bapak Ibu. Misalnya dengan topik Bapak Ibu, dengan bidang studi Bapak Ibu, ini bidang studi saya misalnya begitu, maka ini bisa kita kembangkan masing-masing. Nah, jadi sudah dibuatkan Bapak Ibu. Begitu juga dengan rujukan-rujukan yang diberikan. Ini Bapak Ibu. Dunia AI itu sekarang seperti ini Bapak Ibu. Sehingga maka dari itu saya sempat melakukan penelitian Bapak Ibu tentang bibliometric analysis. Jadi saya menggunakan studi bibliometrik tentang tren daripada penggunaan AI di dalam penelitian sosial dan penelitian alamiah. Saya kolaborasi dengan beberapa dosen di Palestina yang mereka kebetulan bidang studinya di bidang ilmu alamiah atau natural science, dan di situ saya menemukan Bapak Ibu, saya menemukan bahwa ternyata ketika saya dihadapkan, misalnya ketika kita dihadapkan pada satu situasi AI dalam konteks penelitian sosial, itu mereka sudah berkembang dalam sisi teknologi, sudah berkembang dari sisi pendidikan tinggi, ethical impact, bibliometric methods, dan analisis. Dan di sini kita bisa melihat bahwa AI itu sudah berkembang dari sisi computer science, itu sudah pasti. Dan juga dia dalam konteks pendidikan. Terus juga dari sisi sosial, ilmu sosial, masalah sosial, psikologikal, legal atau ya legalitas begitu, dan juga ethical perspektif. Artinya berkembang dari sisi ilmu sosial. Dan yang paling mencengangkan di sini adalah saya juga menemukan bahwa ternyata ketika saya coba mencari keyword tentang AI di bidang studi ilmu penelitian ilmu alamiah atau ilmu alam atau natural science, itu ada beberapa di mana AI itu menyebutkan geopolitik faktor. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada negara Cina
ternyata saya di sini ketemu bahwa ternyata Cina sendiri itu sekarang lagi gila-gilanya mengembangkan AI di segala bidang yang mereka khususnya bidang kesehatan yang mereka tekuni. Jadi di sini rekan-rekan Bapak Ibu. Jadi artinya AI baik dari sisi ilmu sosial maupun ilmu alam atau natural science itu sudah begitu bermasif berkembang di seluruh dunia. Artinya jika ini sudah berkembang, ya kita ya pertanyaan berikutnya ya kita bagaimana sekarang cara menggunakannya. Yang tadi sudah saya sebutkan ada berbagai macam aplikasi dan ini sebenarnya saya bisa menyebutkan ada DeepSeek sama konsensus. Tapi tidak hanya itu saja Bapak Ibu. Ada begitu banyak jutaan aplikasi sekarang bisa digunakan dalam menggunakan AI. Ini hanya contoh yang saya berikan. Nah, di sini Bapak Ibu Mas rekan-rekan sekalian yang ingin saya tekankan bahwa ada begitu banyak posisinya yang kita bisa peluang yang eh, bisa kita manfaatkan di dalam penggunaan AI sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya seringkali ditanyakan kepada saya adalah, Mas, ini kan saya menggunakan nulis pakai AI nih. Saya menulis menggunakan AI, A, B, C, dan sebagainya itu menggunakan AI sekarang. Mahasiswa begitu, kan dia mahasiswa begitu ke saya. Nah, tapi kira-kira apakah ini akan melanggar etika? Pertanyaannya apakah melanggar etika posisinya? Nah, sekarang begini, kita bisa melihatnya dari sisi ini. Elsevier. Nah, ternyata di berbagai jurnal di seluruh dunia, baik itu di Springer, baik itu di Taylor Friends, atau mungkin berbagai jurnal-jurnal yang terindeks Scopus misalnya begitu, mereka memiliki kebijakan sendiri terhadap penggunaan AI ketika ingin mempublikasikan artikel di jurnal mereka. Ini salah satu contoh saya ambil kasusnya di Elsevier. Nah, di sini rekan-rekan, kita bisa melihat Elsevier mengakui ada potensi penggunaan gen AI atau teknologi AI begitu yang digunakan secara bertanggung jawab untuk membantu peneliti untuk bisa bekerja secara efektif, efisien dan mencapai critical insight atau wawasan kritikal yang dengan cepat dan dapat mencapai hasil yang lebih baik. Penggunaan ini peningkatannya ya begitu ya, including AI agent di research itu dapat membantu peneliti dalam mensintesis literatur yang sifatnya kompleks begitu ya, dan menyediakan berbagai macam literatur di lapangan dan sebagainya begitu. Jadi bahkan mereka sendiri juga mengakui bahwa kita sebagai penulis itu sudah menggunakan AI dalam menulis karya ilmiah. tetapi tetapi ada responsibelnya. Jadi ada pertanggungjawabannya di sini. Jadi author must check begitu ya. Author harus mengontrol tentang aturan dan aturan-aturan terkait pengguna AI bahwa mereka dapat menggunakan untuk memastikan privasi dan confidentiality dari data and their input yang dalam arti data dan juga input mereka seperti publikasi manusia is matter. Particular care should be taken with any personally identifiable data, image that duplicate or refer existing copyrighted image, real people or others identifiable products or brands must not be generated. Jadi mereka untuk kayak gambar dan sebagainya itu tidak boleh di uh, tidak boleh di apa ya bahasanya, tidak boleh digenerasikan atau dibuat dengan AI, harus dibuat dengan sendiri. Tapi untuk masalah penulisan dan sebagainya itu mereka memperbolehkan kita menggunakan AI. Cuma biasanya hal-hal seperti ini kita harus mendeklarasikan. Contohnya seperti apa? Misalnya saya punya beberapa file begitu ya. Mungkin saya coba untuk contohkan. Misalnya ini. Oke. Misalnya ini saja. Ini saya contohkan dari beberapa yang sudah saya buat contoh deklarasi. Nah, ini ada namanya AI declaration Bapak Ibu atau deklarasi penggunaan AI. Jadi saya misalnya begitu ya, ketika mempersiapkan
publikasi ini begitu ya, artikel ini, saya ini menggunakan ini. Kita harus jujur bahwa kita ini menggunakan notebook, misalnya saya notebook LM, DeepSeek dan konsensus dalam untuk meningkatkan kualitas daripada penulisan. Namun setelah menggunakan konsensus notebook LM ini, sisanya itu semua berasal dari kemampuan penulis. Nah, jadi itu kita harus jujur, Bapak Ibu. Jadi ketika jenengan atau Bapak Ibu sekalian menggunakan AI dalam menulis artikel ilmiah begitu, ini kalau Bapak Ibu menggunakan AI posisinya baik itu walaupun itu sekecil apapun penggunaannya, itu tetap perlu untuk dicantumkan sebagai bentuk daripada etika. Artinya, ketika Bapak Ibu mencoba untuk publikasi ke jurnal internasional tadi yang sudah saya sebutkan, itu sekarang di zaman sekarang kalau misalnya menggunakan AI, itu wajib untuk menambahkan deklarasi bahwa jenengan menggunakan AI. Begitu Bapak Ibu. Ini contoh yang Bapak Ibu bisa capture mungkin screenshot atau gimana. Nah, itu apa? Itu bisa sesuaikan dengan konstruksi yang Bapak Ibu inginkan. Nah, di sini saya menggunakan notebook LM juga. Notebook LM itu digunakan untuk ketika saya misalnya mau penelitian secara langsung, tapi itu tetap dalam perhitungan datanya tetap saya manual Bapak Ibu. Jadi misalnya gini, ini sebenarnya mekanismenya sama kayak DeepSeek, tapi dia kalau DeepSeek atau ChatGPT biasanya papernya terbatas begitu ya. Jadi biasanya kalau mau analisis paper atau mau analisis studi sesuatu materi begitu, ini terbatas biasanya kalau DeepSeek atau ChatGPT. Tapi kalau notebook LM, dia bisa melakukan reviewing study, tapi dia tidak terbatas. Dalam arti maksimalnya itu 50 dokumen. Dan itu hanya bisa dilakukan dalam bentuk PDF, TXT, Markdown, audio gitu, DOCX dan sebagainya. Jadi Excel atau PowerPoint begitu itu tidak bisa. Tapi bisa di dalam bentukan dengan ini dengan PDF misalnya begitu. Jadi ini bisa mengupload 50 paper, cuma memang akan memakan waktu lama karena dia akan menganalisis. Nah, begitu Bapak. Ini contoh yang saya buat, misalnya ini contoh saja yang pernah saya buat beberapa tentang ini. Misalnya tentang ini, self-efficacy and AI use in student academic. Jadi saya menulis tentang penggunaan, saya menggunakan dua dokumen posisinya, katakanlah begitu. Tapi ini bisa Bapak tambahkan, misalnya Bapak Ibu punya kayak dokumen tambahan, misalnya kayak referensi tambahan atau apa gitu, bisa ditambahkan juga untuk bisa memperluas pikirannya dari si notebook LM ini. Nah, di sini bisa juga Bapak Ibu di samping membuat papernya, dalam artikelnya di sini sudah ada studio AI posisinya. Jadi selain untuk daripada kita menulisnya, kita bisa membuat audionya, kita bisa membuat video tentangnya, kita bisa buat peta pikirannya, kita bisa membuat laporannya, misalnya begitu. Kita bisa membuat kartu tanya jawab, misalnya begitu. Kita bisa membuat kuis juga. Mungkin ini sangat bermanfaat buat pembelajaran ini kalau di pendidikan. Bisa membuat infografis atau poster, bisa membuat PPT, dan juga bisa membuat tabel. Jadi ini juga bisa lagi-lagi bisa digenerasikan dengan AI, Bapak Ibu. Ini misalnya saya mencoba membuatkan peta pikiran gitu. Ini contoh yang peta pikiran yang saya buat. Jadi mereka dia akan membuatkan, self-efficacy mahasiswa adalah menggunakan AI akademik. Ternyata dari 93 mahasiswa yang diambil, itu ada rata-rata nya sekitar sekian. Deviasi standarnya, karena saya sempat menghitung dengan SPSS dulu ya Bapak Ibu. Terus saya masukkan ke sini, habis itu AI-nya nganalisis begitu. Terus deviasi standarnya sekian, minimum angkanya 2 atau minimum respondingnya itu 2, maksimum respondingnya itu 5 atau sangat setuju gitu ya. Lalu kemudian berdasarkan penggunaan AI itu sangat seringnya berapa macam, itu kita bisa melihat di sini. Total keseluruhannya. Nah, ini kita bisa melihat Bapak Ibu. Ini contoh-contoh yang bisa. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu. Kira-kira ide apa yang mau dikembangkan di sini. Nah, kurang lebih, jadi inilah AI itu sendiri. Ini adalah salah satu contoh. Dan itu masih banyak lagi Bapak Ibu yang kalau saya tampilkan semua aplikasinya, ini
bisa 3 tahun ini mungkin saking banyaknya sebenarnya. Ya walaupun lebay juga sebenarnya. Tapi cuma memang banyak Bapak Ibu yang bisa kita gunakan di sini. Nah, inilah tapi ini yang harus menjadi satu perhatian adalah bahkan ini sempat menjadi satu isu bahwa apakah AI akan menggantikan peran dosen atau menggantikan peran guru di dalam pendidikan khususnya. Pendidikan, kalau kita sudah melihat bahwa ternyata dalam dunia akademik, dunia riset, dunia apapun ini, itu semua kita sudah bisa menggunakan AI di dalamnya. Namun pertanyaan berikutnya, apakah AI itu akan benar-benar menggantikan peran manusia posisinya di sini? Khususnya peran pendidik yang akan paling terancam posisinya begini. Nah, disitulah mengapa saya perlu mempresentasikan ini, Bapak Ibu. Jadi, oke, oke, oke. Jadi ini Bapak Ibu, saya perlu untuk mempresentasikan ini dalam arti terlihat ya, PPT saya terlihat ya, ya mungkin agak bawahnya. Terlihat, Pak. Terlihat ya, oke. Bahwa pendidikan di era artifisial itu sekarang adalah keniscayaan Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu eh, bahkan kalau mungkin di Indonesia itu apa ya, mata kuliah kependidikan itu tidak ada yang namanya mata kuliah berpikir kritis, itu tidak ada. Tapi kebetulan saya di Turki itu ada mata kuliah berpikir kritis sendiri, itu ada mata kuliah dan itu kebetulan saya ambil. Jadi ternyata disinilah poinnya, bahwa ternyata sekarang kita menghadapi fenomena yang kita hadapi adalah artificial intelligence. Saya menyebutnya sebagai era artifisial, di mana segalanya itu kebenaran itu menjadi hal yang kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, posisi yang begitu. Sehingga ini menjadi sebuah kepastian baru, di mana peran pendidik itu saat konteksnya ini adalah kebenaran, itu menjadi lebih kabur. Dan berpikir kritis adalah jangkarnya. Begitu, rekan-rekan. Nah, kita menghadapi ada 3 era yang selama ini sudah kita hadapi, Bapak Ibu. Ketika sebelumnya, itu kita menghadapi era yang namanya era kelangkaan informasi, di mana segala sumber itu kita tergantung pada sumber-sumber yang sifatnya fisik, koran, buku, eh, ya macam-macam lah, yang sifatnya majalah, misalnya begitu. Itu zaman saya masih SD atau SMP, SMA, itu saya mengalami era seperti ini, di mana informasi masih begitu langka, tidak semua orang memiliki yang namanya smartphone atau HP. Dan kalau misalnya saya boleh mengingat, itu kalau saya mau akses internet, itu tidak semua orang punya internet dulu. Jadi kalau hanya orang kaya biasanya punya internet begitu. Nah, kemudian kita mengalami berikutnya setelah era kelangkaan informasi ini, karena konstruknya otomatis, pengajarannya itu adalah menggunakan teacher center, Bapak Ibu. Nah, kita mulai masuk namanya era yang sifatnya informasi itu mulai melimpah, atau era digital. Begitu ya, era digital. Itu berkisar tahun 2010-an, 2015-an. Nah, itu sudah mulai masuk di era digital, khususnya di Indonesia, begitu ya. Nah, itu mulai masuk, ada kebangkitan student centered, begitu ya, student centered dan juga personalisasi. Artinya belajar sudah lebih personal. Orang bisa belajar dari smartphone-nya masing-masing. Maksudnya begitu. Jadi bisa belajar, misalnya saya lihat media sosial saja, itu saya sudah bisa belajar. Katakanlah begitu. Karena banyak perkembangan dunia. Katakanlah sekarang dinamika antara Amerika Serikat dengan Greenland, misalnya begitu. Nah, itu kita bisa tahu, kalau dulu itu kita tahu informasi seperti itu harus melalui televisi, Bapak Ibu. Atau lewat koran, atau lewat semacam tabloid, misalnya begitu. Nah, kalau sekarang cukup menggunakan smartphone, di era digital, cukup menggunakan smartphone, itu kita sudah bisa mengakses informasi-informasi tersebut. Nah, tapi yang terjadi sekarang, yang paling baru sekarang ini adalah era daripada artifisial. Ketika semuanya itu tiba-tiba menjadi lebih otomatis lagi daripada era digital sebelumnya, Bapak Ibu. Sehingga perubahan paradigma ini itu bukanlah sebuah pilihan, Bapak Ibu, melainkan konsekuensi logis daripada evolusi teknologi informasi.
kita tidak sedang menghadapi krisis sebenarnya, tapi yang kita hadapi sekarang adalah babak baru. Nah, di sini kita melihat ada paradigma, di mana paradigma yang lama itu kita melihat dosen itu adalah sumber utama pengetahuan. Sehingga mahasiswanya cenderung pasif, atau guru juga sama. Sumber utama pengetahuan. Siswanya itu juga cenderung pasif. Belajar hanya sifatnya adalah transfer of knowledge, atau transmisi daripada pengetahuan. Sehingga konteksnya untuk bisa mencapai hal itu, maka menilai atau menguji itu hanya konstruknya adalah menguji ingatan daripada si anak atau si belajar. Paradigma ini bisa dibilang masuk akal pada zamannya. Tetapi ketika kita masuk pada era baru, posisinya paradigma baru termasuk sejaman sekarang, maka kita harus sebagai dosen atau sebagai guru itu perlu mengubah sudut pandang posisinya. Ada bahwa dosen sekarang bukan lagi sumber utama knowledge gitu ya, sumber utama pengetahuan, tapi dia adalah seorang fasilitator, arsitek daripada pengalaman belajar yang mereka ciptakan. Nah, sehingga mahasiswa di sini responnya adalah dia adalah aktor, bukan lagi sebagai penerima pasif seperti sebelumnya. Sehingga yang dikonstruksikan dalam proses belajar adalah konstruksi daripada makna belajar itu sendiri. Lalu ujiannya bagaimana untuk mengukurnya adalah bukan lagi seperti kita mengukur seperti zaman dulu misalnya begitu, yang menguji ingatan seseorang, apakah dia hafal ini, bukan seperti itu, tetapi sifatnya lebih reflektif, aplikatif, dan lebih berorientasi pada proses. Maka disinilah dia, konstruknya adalah student-centered learning, di mana konsekuensinya adalah, ini sifat konsekuensi logis daripada perkembangan zaman. Bukan sekedar jargon yang ada di pendidikan kita hari ini. Nah, di sini rekan-rekan kita bisa melihat bahwa mahasiswa sekarang itu lebih personalisasi, Bapak Ibu. Bahwa ketika mahasiswa itu diberikan personalisasi, maka mahasiswa akan cenderung aktif, diberi otonomi untuk mengarahkan proses belajarnya. Sehingga mereka dapat mengambil sebuah keputusan belajar yang mereka inginkan. Seperti mau sumbernya di mana, mau strateginya bagaimana, mau ritmenya bagaimana, itu mereka bisa memilih. Sehingga jalur belajar daripada mereka itu berbeda-beda. Ada yang mahasiswa yang belajar dengan cara seperti ini, ada mahasiswa yang belajar dengan cara seperti ini, ada mahasiswa yang mungkin sukanya lewat YouTube atau lewat berbagai aplikasi misalnya begitu, itu beda-beda. Itulah yang kita sebut sebagai personalisasi. Bahwa belajar itu sudah jauh lebih personal, jauh lebih individual. Posisinya begitu. Asinkronus, kalau bahasa akademiknya begitu. Sehingga posisinya adalah ketika kita bicara personalisasi, banyak sekali anggapan bahwa orang kalau misalnya merdeka belajar atau mungkin pembelajaran yang bebas begitu ya, itu bukan, orang banyak menyangka oh berarti ini belajarnya sendirian, jadi tidak ada arahnya, atau bebas nggak ada strukturnya, atau konteksnya individualismenya ekstrim sekali. Itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi disinilah peran dosen. Kembali lagi seperti dulu, dosen adalah atau guru adalah arsitek atau fasilitator yang memberikan arahan posisinya kepada si yang belajar itu. Maka personalisasi ini adalah sebenarnya lebih bagaimana sih belajar ini adalah bisa mengatur ritme, strategi atau sumber yang mereka miliki. Begitu Bapak Ibu. Ya, dan mereka jadi lebih memiliki tujuan belajar yang lebih jelas. Jadi tujuannya adalah itu lebih ke kemandirian intelektual, bukan hanya sekedar menghindari daripada tantangan yang mereka hadapi. Jadi personalisasi itu bukan sebatas pokoknya kita individu, kita biarkan mereka belajar sendirian gitu, bukan begitu Bapak Ibu. Tapi kita sebagai dosen atau guru itu mengarah bagaimana cara sekarang kita itu mengarahkan mereka untuk supaya bisa mengoptimasi kemampuan mereka di dalam kemampuan individual mereka di dalam proses belajar itu sendiri. Itu personalisasi Bapak Ibu. Nah, disinilah titik baliknya, bahwa dari digital ke era artifisial. Bahwa kalau dulu itu manusia mengakses informasi dan mengelola informasi, maka sekarang semakin personal lagi Bapak Ibu, di mana
mahasiswa tidak hanya berkolaborasi dengan digital dalam arti website ya, tapi juga berkolaborasi dengan mesin. Posisinya begitu. Di mana mesin ikut memproduksi, menafsirkan, bahkan menyarankan pengetahuan. Kalau dulu kita bicara di era digital, kita bicara manusia adalah agen utama interpretasi begitu ya, maka sekarang ada batas antara kreator dan alat itu menjadi lebih kabur. Maka disinilah dia, sebenarnya dunia itu menjadi lebih kabur. Di mana teks ilmiah yang bisa dibuat mesin, argumennya terdengar logis, tapi sebenarnya itu antara dibuat logis atau gimana kita tidak tahu. Nah inilah tantangannya Bapak Ibu di era artifisial. Kalau misalnya kita tahu sekedar tahu menggunakan AI, atau kita sekedar tahu caranya hanya menggunakan AI, tapi kita tidak memiliki pemahaman mendalam terkait dengan keilmuan yang kita miliki, maka di sinilah AI bisa jadi berbahaya posisinya Bapak Ibu. Nah, sehingga yang bahaya sebenarnya itu ketika pengetahuan itu disimulasi Bapak Ibu. Orang selama ini bilang AI itu selalu menjadi kesalahan. Padahal masalahnya bukan pada AI. Walaupun AI pada dasarnya bisa salah juga. Tapi masalahnya adalah AI bisa terdengar benar tanpa benar-benar benar. Begitu ya Bapak Ibu. Bisa dibayangin ya. Kalau kita misalnya tidak memiliki konstruksi pengetahuan yang lengkap, dalam arti kita tidak mencoba untuk kemampuan dalam arti kemampuan konstruksi berpikir yang matang, maka AI ini bisa kelihatan benar, walaupun sebenarnya tidak benar, begitu kan? Mahasiswa bisa terlihat pintar, tapi tidak bisa memahami tanpa melalui pemahaman. Tugas tampak rapi, tapi miskin refleksi. Pengetahuan menjadi sebuah simulasi yang meyakinkan. Ini yang berbahaya, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita, apalagi di sini saya melihat ada dosen, ada mahasiswa. Kita sudah melihat banyak sekali di sosial media atau mungkin dimanapun jenengan pakai alat digital manapun, itu banyak sekali penyesatan pengetahuan yang diberikan. Nah itu kalau misalnya kita tidak memiliki kemampuan di dalam menfilter hal-hal tersebut, maka AI itu bisa berbahaya, Bapak Ibu. Makanya itu yang maksud saya, kenapa peran manusia tetap dibutuhkan di sini. Nah, sehingga posisinya adalah kita itu melihat bahwa jangkar daripada atau upaya dalam arti ini adalah berpikir kritis. Inilah yang harusnya kita sekarang harus adakan di segala perguruan tinggi maupun di pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini. Bahwa kalau kita tidak memiliki kemampuan daripada apa namanya berpikir kritis, maka kita ya tidak akan bisa melihat ini ya minimal tidak akan bisa memfilter ini benar atau salah, ini hoax atau tidak. Gitu aja. Sekarang yang lagi ramai adalah, mohon maaf, ada beberapa foto yang dirubah jadi foto ini, foto A, foto B, dibuat semacam hoax begitu. Nah, kalau kita tidak memiliki kemampuan berpikir kritis yang memadai, maka yang terjadi ya kita akan mempercayai foto itu tanpa benar-benar melihat apakah itu benar. Foto itu memang ada atau hanya buatan orang atau buatan AI saja. Begitu. Sehingga posisinya validitas itu menjadi kabur Bapak Ibu. Setiap klaim itu termasuk dari AI harus diperlakukan sebagai hipotesis. Bisa dipahami ya hipotesis. Maksudnya harus kita duga, kita pertanyakan. Benar atau tidak ini? Bukan fakta yang tiba-tiba kita terima begitu saja Bapak Ibu. Sehingga posisinya otoritasnya itu tidak lagi datang berasal dari sumber, tapi dari kekuatan argumentasi pada validasi. Mohon maaf, ini mungkin kalau saya tidak tahu, mungkin kalau di Indonesia ada mata kuliah apa tidak. Tapi pengalaman saya di kuliah di Indonesia itu masih belum banyak mata kuliah yang sifatnya berpikir kritis. Padahal ini sangat penting. Dan kebetulan saya mengambil mata kuliah ini di Turki. Dan dosen-dosen saya, prof saya di Turki itu bilang, kalau misalnya zaman digital, zaman AI, itu kalau kita tidak memiliki yang namanya berpikir kritis begitu ya, maka ya gimana caranya kita akan bisa melihat bahwa ini benar atau salah? Sederhananya begitu. Dan itu kita benar-benar diperdalam. Berpikir kritis itu kayak gimana, apa saja komponennya, bukunya bagaimana, dan sebagainya, elemennya apa saja. Di situ ada semuanya dalam berpikir kritis.
Nah, itu sebenarnya sangat penting sebenarnya di dalam ketika kita menghadapi badai informasi yang semakin menggila, kalau bisa saya katakan menggila sekarang ini. Oke. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa wujud berpikir praktis, wujud praktis daripada berpikir kritis itu saat menggunakan AI, itu kita harus melihat bahwa mahasiswa sekarang, zaman sekarang, itu tidak lagi hanya sekitar sebatas hanya penilaian atau konstruksi pembelajaran yang kita tekankan pada hal-hal yang sifatnya umum seperti zaman-zaman dulu. Tetapi mahasiswa sekarang ini perlu dilatih untuk pertama, menguji asumsi. Apakah asumsi yang diberikan oleh AI itu benar atau salah? Apakah ada asumsi tersembunyi di balik jawaban yang diberikan oleh AI? Terus yang kedua, mahasiswa perlu juga dilatih untuk memperbandingkan sumber. Atau mungkin kita juga sebagai mahasiswa, saya juga mahasiswa pada dasarnya. Sehingga bagaimana jawaban ini AI ini bisa jika dihadapkan dengan tiga sumber akademik lain. Jadi perlu adanya comparison atau komparasi di dalamnya. Apakah ada kepentingan juga di sini? Siapa yang diuntungkan dari narasi atau jawaban yang disajikan dalam konten pengetahuan yang diberikan? Lalu mahasiswa atau kita atau siapapun itu juga perlu dilatih juga untuk membedakan koherensi dan validitas. Yani apakah jawaban ini hanya koheren secara bahasa, terdengar bagus gitu, atau benar-benar valid secara epistemik atau dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Begitu. Sehingga kita perlu melihat AI ini bukan sebagai mesin jawaban, tetapi sebagai mitra kognitif. Ini adalah salah satu penelitian saya juga sekarang hari ini, bahwa kalau AI hanya digunakan sebagai penentu jawaban final, maka tidak akan ada proses yang namanya refleksi, tidak akan proses namanya analisis, tidak akan ada namanya proses mencipta di sini dari si human itu sendiri. Sehingga AI ini perlu digunakan sebagai apa? Cognitive partner, sparring partner begitu ya. Juga alat refleksi untuk melihat berbagai macam sudut pandang yang diberikan. Misalnya, brainstorming awal, memetakan pro kontra, argumen, simulasi sudut pandang lawan, dan sebagainya. Jadi, kita harus perlu bisa melihat bahwa inilah harus memperdalam daripada penggunaan AI itu sendiri. Nah, di sini saya perlu membongkar kembali bahwa ada beberapa asumsi keliru, banyak asumsi keliru tentang AI, khususnya ketika kita mahasiswa menggunakan AI. Bahwa asumsi pertama kalau pakai AI berarti curang, begitu kan? Sebenarnya yang masalah bukan alatnya, tapi cara berpikir di baliknya. Makanya harus yang dilakukan adalah berfokus pada prosesnya, bukan hanya pada output. Ada juga yang bilang bahwa AI itu bikin mahasiswa jadi malas, atau bikin siswa jadi malas, begitu. Padahal sebenarnya AI itu mempercepat tugas kognitif yang sifatnya rendah. Kemalasan terjadi jika dosen atau guru itu masih menilai hal-hal dangkal yang bisa diotomatisasi. Begitu. Ya kalau misalnya jenengan hanya membuat soal pilihan ganda, kemudian pilihan gandanya itu A, B, C, D, yang itu nanti bisa di copy paste di ChatGPT atau di DeepSeek, ya itu akan terjadi kemalasan. Tapi coba kalau misalnya kita bayangin, kalau misalnya saya ingin meminta mereka membuat karya ilmiah atau proyek tertentu, di mana proyek tertentu itu harus ada komparasi antar sumber. Di situ mahasiswa akan belajar menggunakan AI, bagaimana juga tidak hanya menggunakan AI, tapi bagaimana juga mengkomparasi sumber-sumber lain yang bisa dianalisis secara langsung, secara otomatis akan dianalisis juga oleh mereka. Begitu rekan-rekan. Ada perbedaan paradigma di sini. Jadi perbedaan juga cara menilainya mahasiswa juga berbeda. Nah, yang asumsi terakhir adalah AI bisa menggantikan dosen atau guru begitu. Walaupun pada dasarnya realitasnya AI itu nggak punya yang namanya pengalaman hidup, nggak punya namanya nilai, nggak punya namanya kebijaksanaan atau tanggung jawab moral. Justru di sini perannya dosen atau mahasiswa itu sangat esensial. Sorry, dosen atau guru itu sangat semakin esensial. Kalau mahasiswa nggak ada yang mengarahkan tentang bidang studi tertentu, maka ya itu tadi ada namanya simulasi pengetahuan yang tadi saya sebutkan di sebelumnya. Nah, itu yang justru makin AI yang makin berbahaya. Makanya di sini peran dosen justru malah lebih berperan di sini.
rekan-rekan. Sehingga rekan-rekan, ancaman terhadap standar akademik atau evolusi penilaian, kita perlu memberikan argumen bahwa orang mengatakan personalisasi bisa melemahkan standar, AI bisa merusak kejujuran akademik. Tapi sebenarnya standar yang tidak hilang. Yang berubah adalah bentuk evidensinya. Kita beralih dari menilai apa yang mahasiswa tahu ke bagaimana mahasiswa berpikir. Sehingga kejujuran akademik tidak mati. Yang mati adalah model penilaian usang yang mudah disimulasi oleh AI. Itu jawabannya, rekan-rekan. Sehingga rekan-rekan, ini kesimpulan dari saya sebelum saya akhiri. Kesimpulan logisnya adalah kita melihat arah baru dari pendidikan tinggi maupun pendidikan pada umumnya, bahwa ada perubahan paradigma belajar yang itu sudah pasti, niscaya. Bukan lagi kita bisa memilih, oh saya pengen paradigma lama, terus kita pakai aja paradigma lama ke mahasiswa-mahasiswa saya atau siswa-siswa saya. Bukan lagi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini adalah paradigma yang juga sudah berubah. Personalisasi itu sekarang melekat dari diri mahasiswa atau siswa. Dan personalisasi itu bukan berarti mendefinisikan bahwa dia itu malas, bukan seperti itu Bapak Ibu. Dan juga AI secara simultan itu mempercepat akses sekaligus juga bisa mengaburkan kebenaran. Sehingga di tengah ambiguitas ini, berpikir kritis itu satu-satunya jangkar yang harus dimiliki oleh mahasiswa atau siswa. Sehingga tantangan terbesar kita itu bukanlah teknologi, melainkan kedewasaan epistemik manusia untuk menggunakannya dengan bijak, Bapak Ibu. Nah, itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Jadi, saya ingin menutup sebuah materi ini dengan salah satu kata-kata lah, begitu ya, bahwa di era artifisial yang paling berbahaya bukanlah AI yang cerdas, tetapi manusia yang berhenti berpikir. Begitulah Bapak Ibu, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mungkin jika ada yang ditanyakan silakan bisa kita nanti diskusikan. Saya kembalikan lagi ke moderator atau MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Mas Zahid atas pemaparan materinya. Tadi luar biasa banget. Aku ini sebagai apa ya fresh graduate yang juga kebetulan mau daftar S2 ini cukup banyak belajar tadi ya terkait dengan gimana sih penempatan AI dalam penulisan riset sendiri gitu. Karena jujur aku sendiri juga bimbang gitu kan ketika menggunakan AI itu rasa penasaran atau kekepoan saya dalam melakukan riset itu kayak seperti hilang gitu loh Mas terkadang. Dan ya dengan tadi ada peta paradigma tadi itu cukup membantu saya ya untuk istilah untuk menyusun riset proposal saya bagaimana kita sebenarnya menempatkan AI dalam alur berpikir kita untuk dalam penulisan gitu seperti itu. Dan Ya. itu ya yang menjadi catatan penting buat saya tadi. Dan mungkin kita bisa balik ke para bapak ibu sekalian atau kakak-kakak di sini yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah dipaparkan oleh Mas Zahid seputar AI dalam research akademik bisa langsung angkat tangan atau open mic dan atau di kolom chat bisa langsung dikirimkan. Oke, kita ada Ibu atau Kak Fauziah dari mungkin bisa langsung on mic aja Kak. Iya, makasih Mas Putra atas kesempatannya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak, saya panggil Kakak aja ya, Kak Sahid Super Atorik ya atas ilmunya yang sangat bermanfaat dan betul-betul eh, menyentuh pengalaman kita sehari-hari secara pribadi saya sebagai seorang pendidik ya. Jadi Ya. kebetulan saya seorang pendidik di salah satu universitas di Sulawesi Selatan dan juga berhadapan dengan masalah tersebut terkait penggunaan artificial intelligence pada kalangan mahasiswa. Namun sebelum masuk ke pertanyaan terkait AI itu, hal yang mau saya tanyakan kepada Kak Sahid itu terkait dengan penggunaan AI dalam menulis artikel. Kebetulan setahun kemarin sampai sekarang itu saya survive untuk bisa tembus artikel di jurnal Scopus. Dua yang terakhir itu yang lalu pernah submit di Der Ginval.
pernah juga diafor dan ditolak. Alasannya itu adalah AI detektor. Nah, ya, mungkin Kak Sahid bisa kasih tips dan trik untuk bisa lolos terkait AI detektor karena saya itu sudah pakai beberapa aplikasi seperti Zero GPT, Bypass dan lain sebagainya, tapi menurut mereka itu masih belum humanis narasinya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi terkait materinya artificial intelligence. Itu sangat menarik sekali dan menyentuh pengalaman saya dalam mengajar ya. Ya, bahwasanya ketika mahasiswa sudah terbiasa menggunakan AI itu sulit untuk membangun kemampuan berpikir kritis mereka. Malahan mereka bersikap pragmatis dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, nah, kebetulan tahun ini saya menulis proposal penelitian terkait digital distraction and academic resilience. Dan saya mau kaitkan dengan pembelajaran personalisasi. Nah, mungkin Kak Sahid bisa kasih saran kira-kira peran apa yang bisa dilakukan oleh dosen untuk membangunkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa di tengah gempuran penggunaan AI ini, Kak. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Fauzia atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung saya nih ya balikan ke Mas Zahid untuk menjawab pertanyaan dari Bu Fauzia. Mohon maaf Bu, tadi pertanyaan pertama kalau boleh tahu apa tadi? Saya kadang-kadang suka lupa ini. Terkait tips dan trik untuk bisa lolos AI detektor kalau Oh ya, menggunakan betul. ini. Oke. Ya, baru ingat. Oke. Ya saya suka lupa, suka lupa sama kalau banyak pertanyaan gitu dari satu orang itu suka lupa. Mungkin nanti saya bisa dipandu lah untuk pertanyaan berikutnya gitu ya. Jadi AI detektor, Turnitin AI gitu ya. Jadi itu sekarang udah dipakai di beberapa ada reviewer yang yang menggunakan AI detektor. Kebetulan kalau dari Gipar itu memang lumayan ketat tentang itu. Memang saya juga pernah juga publikasi di Dergi Park 2 kali. Itu susahnya minta ampun dalam meloloskan diri ke AI detektor itu. Karena ketika saya menggunakan aplikasi tertentu, itu pasti kena aja itu pasti. Pasti kena aja karena memang apa ya? Karena mereka memang punya. Tapi kalau misalnya saya coba upload ke Springer atau ke Elsevier, itu mereka tidak mencek di situ, tidak mencek di AI detector. Tapi selama jenengan masukkan itu sebagai deklarasi, maka sama mereka itu maka dianggap aman. Jadi memang mereka di berbagai negara itu ada standarnya masing-masing memang. Tidak serta-merta itu sama semua. Nah, kalau ini kebetulan, ini kasus saya kuliah, itu saya kemudian kuliah di Turki ya, karena dan Turki itu kan Dergi Park itu dari Turki ya, jadi kebetulan sama lah posisinya. Nah itu saya kebetulan dosen saya itu beliau adalah salah satu reviewer lah di Dergi Park. Itu dia beliau kalau misalnya saya nulis artikel atau apa buat tugas kuliah begitu, itu pasti dicekin dulu di Turnitin AI. Jadi, waduh, ini nggak selesai-selesai ini kalau misalnya tugas saya ini kalau kayak gini caranya. Akhirnya, akhirnya saya coba pakai berbagai aplikasi tentang AI detektor ini. Banyak aplikasi AI detektor, AI paraphrase, AI macam-macam. Itu tetap hasilnya sama saja. Dan ternyata makin ketika jenengan coba untuk masuk ke ada berbagai perbedaan. Ada Zero GPT namanya, Zero GPT dan juga GPT Zero. Mungkin kalau ibunya tahu, itu juga sama untuk mencek deteksi AI. Nah, katakanlah saya pakai Zero GPT katakanlah, Zero GPT. Nah, di situ ketika saya mencoba untuk memasukkan kalimat kata-kata yang saya tulis sendiri, saya nggak pakai AI sama sekali, saya tulis sendiri. Nah, itu masih kedeteksi 100%. Masih kedeteksi 100%. Tapi ketika saya ubah kalimatnya jadi bahasa cerita sehari-hari begitu ya. Katakanlah hari ini hari yang cerah. Pagi bersinar menjangkau angkasa, misalnya begitu. Itu tidak terdeteksi sebagai AI. Artinya ini memang ada
apa ya, untuk zaman sekarang AI plagiasi, AI detektor katakanlah begitu, itu sekarang memang lagi problem posisinya. Ada yang bahkan di beberapa peneliti-peneliti di seluruh dunia, itu saya sempat membaca berita, itu mereka banyak yang tidak percaya sama namanya AI detektor. Karena mereka menulis secara mandiri tapi masih terdeteksi sebagai AI. Itulah mengapa di beberapa standarisasi jurnal itu mereka ada yang sudah cukup pakai AI deklarasi saja, tidak perlu pakai apa namanya, tidak perlu menggunakan harus mengedit lagi dari awal. Itu mereka makanya itu sudah di beberapa standarisasi ada kayak Elsevier yang tadi saya tunjukkan, sama ada juga Springer juga sama. Taylor Friends juga sama. Jadi boleh menggunakan AI asalkan itu dilampirkan deklarasinya, kejujurannya. Apa yang digunakan aplikasinya apa saja, sama untuk penggunaan apa. Yang jelas peran kita tetap yang paling besar posisinya di sini. Itu juga saya lakukan ketika di tugas kuliah kemarin. Ya akhirnya prof saya menerima tugas saya itu. Nah itu benar-benar ya apa ya, learning shock ya, culture shock yang saya alami ketika saya kuliah di Turki pertama kali ini. Jadi itu pengalaman yang jenengan kebetulan tidak sendirian merasakan, saya juga merasakannya, Bu. Itu yang pertama ya, jawaban yang pertama. Jadi kalau misalnya untuk bagaimana cara menghindarinya itu bisa dicoba ke jurnal-jurnal yang masih yang sudah tidak memberlakukan AI detektor tersebut. Jadi mereka yang cukup menambahkan AI declaration itu sudah cukup begitu. Itu akan jauh lebih aman. Kalau bagi mereka yang itu ya kita tidak bisa memaksakan editor atau reviewernya ya, oh ini saya pakai AI untuk ini aja gitu. Itu kita nggak bisa memaksakan ke mereka juga ya. Tapi kurang lebih kita cukup mencari daripada jurnal yang mereka tidak cukup menambahkan AI declaration itu sudah cukup gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masalah mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa itu, kita sebagai dosen kebetulan ngajar mahasiswa itu menggunakan, saya kebetulan juga sempat ngajar secara online, walaupun saya kuliah S3, tapi saya ngajar juga secara online di universitas terbuka. Ya, ya sebagai orang baru lah posisinya. Ya saya masih muda ya kebetulan, jadi ya ya tepat lah ibunya manggil saya Mas, alhamdulillah bisa dipahami. Jadi apa ya? Saya tuh melihat jawabannya itu, saya tidak perlu pakai AI detektor, itu saya sudah tahu itu jawabannya pakai AI. Bahasa sederhananya gitu. Makanya itu berkali-kali saya minta untuk jawaban-jawaban mahasiswa yang diberikan di dalam di dalam diskusi, itu saya minta untuk tidak apa-apa menggunakan AI itu tidak apa-apa, tapi mohon kurang lebih apa gagasan yang Anda keluarkan atau mahasiswa keluarkan itu tolong diberikan kepada saya. Jangan plek-ketiplek begitu posisinya. Jadi bisa dibayangin, saya mengampu ada sekitar 200 mahasiswa yang saya ampu dalam satu kelas online itu. Nah itu jawaban-jawabannya plek ketiplek sama semua polanya dan sebagainya. Jadi itu bisa kelihatan. Jadi artinya apa ya? Artinya mahasiswa-mahasiswa tersebut itu akhirnya saya minta untuk pertama tolong keluarkan gagasannya. Tidak apa-apa pakai AI itu tidak masalah. Pertama keluarkan gagasannya, cari rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang mereka memberikan rujukan, itu saya cari linknya, itu nggak ketemu. Ini rujukannya di mana nggak ketemu. Nah, ini gimana terus? Akhirnya saya minta lagi, ini tolong diulang ya, tolong dicari rujukan yang benar. Nggak apa-apa pakai AI, tapi sumbernya tetap harus kredibel posisinya. Nah, itu yang saya lakukan waktu itu kelas online. Bisa dibayangin Bapak Ibu itu kelas online, bukan kelas muka itu, kelas online. Nah, juga sebelumnya saya sempat mengajar di di kampus UM, itu saya ngajar satu kelas itu ada sekitar 100 mahasiswa, tatap muka fisik. Itu tahun 2023. Saya kebetulan waktu itu masih studi S2, saya jadi asisten waktu itu, dan juga saya, Bu ya, saya diamanahi untuk ngajar salah satu mata kuliah. Ya, mata kuliah belajar pembelajaran lah, saya sebut aja namanya. Di situ, saya ini sedikit cerita saja ya. Jadi ketika saya menghadapi itu mahasiswa-mahasiswa itu, saya tidak menekankan. Saya biasanya kalau mata kuliah kayak belajar pembelajaran atau pengantar pendidikan itu biasanya apa sih tugas yang diberikan?
Paling kita berikan soal atau mungkin minta mahasiswa untuk buat PPT lalu presentasi selesai begitu kan. Nah, itu saya rubah. Saya tidak mau seperti itu. Saya maunya adalah mahasiswa itu saya minta untuk berperan seolah-olah mereka menjadi seorang guru. Karena kebetulan mata kuliahnya belajar pembelajaran. Berperan seolah-olah menjadi guru, nanti itu mereka saya minta untuk berkelompok karena 100 mahasiswa ya. Satu kelas kan 100 mahasiswa ya. Jadi ada 5 kelompok. 5 kelompok itu berdasarkan teori belajar. Ada behaviorisme, konstruktivisme, humanisme, kognitivisme, sama konektivisme. Yang baru adalah konektivisme. Nah, itu saya kelompokkan berdasarkan 5 teori belajar itu. Jadi masing-masing satu kelompok itu 20. Jadi mereka ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai siswa, sama ada yang berperan sebagai kameramen dan editor. Maksudnya kenapa kok ada kameramen dan editor ini? Kenapa, Mas? Karena saya ingin itu didokumentasikan. Proses pembelajaran yang mereka buat seolah-olah pembelajaran itu mereka didokumentasikan. Lalu mereka kita tayangkan bersama di akhir pertemuan kuliah. Jadi kayak nonton film posisinya. Jadi bisa dibayangin, Bu. Dan ternyata ketika saya buat seperti itu, mungkin ya di awal-awal mereka ngantuk karena saya jelasin materi teori A, teori B, dan sebagainya. Karena memang agak teacher centered dikit lah, nggak apa-apa lah. Tapi setelahnya itu saya biarkan mereka untuk diskusi satu sama lain. Saya posisinya sebagai dosennya itu minta mereka supaya untuk konsultan saja. Jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, misalnya membuat RPP atau membuat modul ajar itu gimana dan sebagainya, tanya ke saya. Juga tanya ke AI, nggak apa-apa. Saat itu masih ChatGPT juga masih belum sebenar 100% lah, maksudnya begitu. Ya 50% lah masih. Nah itu, dan itu ternyata benar. Ketika saya coba seperti itu, ada proses yang namanya diskusi. Ada proses yang namanya mereka tanya jawab, menanyakan walaupun secara privat begitu. Lalu ada proses di mana mereka ada kepemimpinan, refleksi. Dan itu mereka lakukan sendiri, Bapak Ibu. Ya itu apa ya? Dan itulah namanya personalisasi itu tadi yang saya sebutkan. Mereka mengembangkan kemampuan sendiri. Tugas kita adalah perannya adalah hanya arsiteknya, hanya bukan komando ya, tapi kayak mengarahkan saja. Ini kalau kamu mau membuat pelajaran seperti ini, tentang model pembelajaran ini, berarti nanti arahnya seperti ini, gitu aja. Dan ternyata mereka bisa membuatnya dengan bagus karya-karyanya. Ya otomatis kalau mereka sudah bisa membuat karya bagus, ya saya kasih A, simple. Kalau misalnya nggak ngumpulin, ya saya kasih D. Jadi penilaiannya cuma 2 kalau saya. A atau D, nggak ada B. Nggak ada C. Kalau mereka misalnya bisa mengumpulkan, karena kan kenapa kok saya kasih A? Karena di situ ada prosesnya. Dan saya bisa mengamati prosesnya di situ. Jadi saya sediakan waktu setiap minggu. Jadi kan itu pertemuan, tiap minggu ada pertemuan begitu pasti ya. Nah itu setiap minggu itu saya hanya masuk, dan mereka kalau ada pertanyaan mereka bisa masuk, mereka nggak ada pertanyaan monggo, nggak apa-apa, nggak masuk. Yang penting di akhir pertemuan tugasnya selesai, itu. Kalau itu tidak dilakukan maka ya tahu sendiri lah. Gitulah bahasanya. Tetap ada lah, tetap ada namanya punishment-nya, tetap ada. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah konstruktivistiknya kita bangun posisinya. Konstruksi pengetahuannya. Mereka membangun pengetahuannya mandiri secara mandiri. Dan itu berhasil Bapak Ibu waktu itu. Dan itu maka dari itu sekarang alhamdulillah model yang saya kembangkan ini, yang saya kembangkan kebetulan karena saya asisten ya, lewat dosen saya, itu sekarang mulai dipakai di beberapa dosen di kampus saya sebelumnya UM. Jadi begitu rekan-rekan. Ini cerita saja ya. Artinya Bapak Ibu, ini contoh cerita. Maksudnya kira-kira kalau misalnya ini berarti artinya kalau kita mau mencoba untuk melakukan sesuatu yang sifatnya transformatif, maka pasti akan bisa Bapak Ibu. Yang penting analisisnya pas, itu saja. Makanya itulah konstruksi pembelajarannya yang saya lakukan saat itu. Nah, itu mungkin bisa menjawab kiranya dari pertanyaan kedua tadi. Bahwa menghadapi mahasiswa kan beragam itu. Karakteristiknya mereka kalau pakai AI itu kan pasti wow gitu ya. Tapi disitulah kalau saya melihatnya sebagai peluang Bapak Ibu. Tinggal kita perannya itu seperti bagaimana caranya itu kita yang lebih tahu. Begitu.
Mungkin itu bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih Mas Zaid. Mungkin dari Bu Fauzia ada feedback atau mungkin apa namanya tanggapan dari apa yang disampaikan Mas Zahid? Oke, terima kasih Mas Said atas ilmunya ya. Mungkin cukup Mas Putra. Hmm. Oke, baik. Di sini kita lihat di chat ini kayaknya masih ada beberapa pertanyaan ya Mas ya. Ya, yang mana? Oh, Mungkin iya kan dari yang pertanyaan ini dari Mas Agus Dwi Febrianto. oke. Hmm. Eh, Ini Mas, izin menanyakan beberapa waktu kemarin sempat ramai beberapa universitas di Indonesia masuk kategori high risk kaitannya pelanggaran integritas penelitian akademik. Apakah AI berpotensi memberikan kontribusi terhadap hal tersebut? Dan bagaimana univ-univ di Indonesia ke depannya tidak terjebak dalam hal tersebut? Terima kasih. Mungkin itu Mas, Oke, untuk pertanyaan. ya. Wah, nah ini jawabannya ada di Kemendikti ini sebenarnya. Saya nggak berani untuk jawab sebenarnya. Tapi oke lah, kita analisis bersama-sama lah ini sebenarnya. Ya, kalau apakah ada pelanggaran integritas itu, kalau saya bisa bilangnya potensi pelanggarannya ada, iya. Ada. Jadi sebenarnya tidak hanya mahasiswa sebenarnya yang melakukan pelanggaran, itu ada juga potensi dosen juga bisa jadi melakukan pelanggaran akademik tersebut. Sebenarnya tidak usah bilang-bilang jauh-jauh AI, nggak usah bilang-bilang tentang AI. Sebelum AI pun, itu banyak kasus guru besar yang, maaf, membeli, posisinya begitu. Dan itu banyak sekali dimuat di berita-berita. Artinya potensi pelanggaran itu pasti terjadi. Segala bentuk apa yang dibuat manusia itu pasti ada positifnya, pasti ada negatifnya. Itu harus ditekankan di diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin sempurna. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bagaimana caranya universitas di Indonesia ke depannya tidak terjebak dalam hal tersebut? Terjebak di sini adalah kita perlu memulai dari diri kita masing-masing terlebih dahulu. Jadi kalau kita katakanlah misalnya kayak saya sudah menampilkan cara menyusun tulisan dengan AI dan sebagainya dan cara etikanya bagaimana dan sebagainya. Nah, coba kita lakukan terlebih dahulu seperti itu. Jika kita bisa melakukan seperti itu, nah kedepannya akan jauh lebih mudah. Jadi sebenarnya ini akan ranahnya di kebijakan. Tergantung kalau di sini ada rektor begitu, maka akan enak. Tapi pada dasarnya itu semua berawal dari diri kita masing-masing terlebih dahulu. Apakah kita jujur, apakah tidak? Kalau kita memang jujur, maka kita kita buat saja terlebih dahulu dengan cara-cara seperti tadi yang saya ilustrasikan, tapi tetap memberikan konklusi bahwa saya menggunakan deklarasi menggunakan AI posisinya. Artinya sebenarnya mengenai hal seperti ini dari zaman dulu pun itu juga sudah ada yang namanya plagiasi itu. Mungkin saya cerita saja, almarhum kakek saya itu seorang dosen di salah satu kampus di Indonesia. Dan itu pernah ada kejadian, itu di zaman dulu itu tahun 90-an, itu beliau cerita ke saya lah, rasanya begitu. Nah itu ada teman dosennya yang menjiplak karya tulisnya si kakek saya. Dan itu kena pelanggaran akademik. Artinya itu bahkan zaman sebelum kita lahir itu sudah ada Bapak Ibu. Pelanggaran-pelanggaran itu sudah ada Bapak Ibu. Jadi nggak usah kita bicara misalnya AI, iya AI pasti berpeluang, berpotensi terhadap pelanggaran tersebut. Makanya ini semua harus berawal dari diri kita masing-masing terlebih dahulu Bapak Ibu. Sekarang kita sudah tahu cara menggunakan AI secara bijak. Setelah ada tutorial A, B, C yang sudah kami sebutkan di sini, ya beberapa, tidak semua, itu sekarang tinggal kita bagaimana sekarang mengeksekusinya. Jadi pertama dari kitanya masing-masing dulu. Sehingga nanti ketika kita sudah tahu, entah kita bisa buat pelatihan lanjutan, program lanjutan, atau mungkin hal-hal yang sifatnya untuk mungkin nanti bagaimana membangun supaya lebih bisa memanfaatkan supaya ini lebih etik. Nah, itu kita sudah bisa mengantisipasinya. Begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pelanggaran-pelanggaran akademik itu integritas, kejujuran dan sebagainya itu sudah ada sejak lama. Nah, itu semua
itu akan terus terjadi secara sistemik, terus terjadi. Sebenarnya nggak hanya di Indonesia, di luar negeri pun juga ada. Jadi 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 ya itu hal-hal yang bukan normal ya, tapi nggak bisa dinormalkan juga ya. Tapi bahasa sederhananya pasti ada, pasti terjadi, gitu kiranya. Oke, terima kasih Mas Zaid. Mungkin kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada satu nih dari mahasiswa UB ya. Jadi Mbak Dina atau Kak Dina ini kayaknya. Jadi dia bertanya, sekarang banyak mahasiswa pakai AI buat bantu skripsi atau tugas akhir. Misalnya buat cari referensi, nyusun kerangka. Nah, katanya sebenarnya pakai AI ini perlu nggak sih disebutkan secara jujur di skripsi, misalnya di bagian metodologi atau ucapan terima kasih. Soalnya kemarin teman Mbak Dina ini nyantumin terus AI yang dipakai buat skripsi untuk kejujuran akademik gitu, Mas. Gitu. Hmm. Mungkin dari perspektifnya Mas Zaid sendiri gimana, Mas? Oke, ini kebetulan zaman karena saya nggak tahu ya aturan di kampus itu kayak gimana. Kalau masing-masing kampus kan beda-beda ya. Kalau waktu saya S1 skripsi, S2 tesis itu nggak ada AI, Mbak. Jadi Oke. saya juga beda zaman kita posisinya. Jadi kalau ya sekarang ada AI, cuma karena saya ada di kampusnya S3-nya di luar negeri gitu. Jadi takutnya beda juga. Jadi pertama ya perlu dipastikan. Tapi kalau misalnya eh, bisa, itu bisa kan itu tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ternyata bahwa ada deklarasi penggunaan AI secara jujur begitu. Nah itu bisa ditambahkan di eh, apa ya? Ditambahkan di setelah ucapan terima kasih itu apa ya? AI declaration gitu. Kalau bahasa Indonesianya apa berarti? Deklarasi penggunaan AI gitu aja lah. Deklarasi penggunaan AI gitu. Jadi apa? Jadi saya nggak tahu apakah itu bisa diperbolehkan atau tidak. Tapi eh, setidaknya kalau misalnya mbaknya memang menggunakan AI untuk eh, analisis misalnya untuk menggunakan apa hal-hal yang sifatnya untuk memperkuat argumentasi akademik misalnya begitu, maka disahkan, tidak masalah. Tidak masalah as long as begitu ya, selama selama itu memang perannya Mbak Dina atau perannya mahasiswa itu masih posisinya lebih tinggi dari AI itu sendiri. Seperti tadi, AI diposisikan sebagai cognitive partner, sparring partner, begitu. Tidak masalah. Jadi itu bisa ditambahkan di ucapan terima kasih kayaknya. Atau kalau kata pengantar, biasanya kata pengantar itu manusia kan ya. Saya nggak tahu kalau aturannya kalau di kampus masing-masing perguruan tinggi kan beda-beda soalnya. Itu. Oh, oke, Iya. baik. Oke, terima kasih Mas Zahid. Mungkin Hmm. ini selanjutnya pertanyaan ini kurang lebih kayaknya sama nih Mas. Jadi ini dari Mas Ardit dari Universitas Ternate. Oke, apakah saat ini sudah ada panduan atau konsensus akademik soal penggunaan AI di akademik Mas? Jauh yang Mas Zahid ketahui, soalnya saya sendiri juga bimbang karena banyak dari kolega juga menggunakan AI full untuk membuat jurnal. Apakah perlu metode penggunaan AI untuk penelitian ini dibuat panduannya? Sepertinya sudah terjawab ya tadi Mas ya. Iya, Atau iya. mungkin perlu ditambah ya. Ya, ada juga bisa di metodologi itu ada namanya ethical consideration. Nah, Oke. kalau di bagian metodologi itu ada juga ethical consideration. Nah, di situ bisa disebutkan secara etik selain ethical approval tentang sekarang ada namanya ethic clearance ya. Kalau artikel itu ada ethic clearance ya. Dulu kan belum ada itu. Nah, sekarang ada Mhm. ethic clearance. Nah, itu selain penjelasan tentang ethic clearance-nya dari mana, dari kampus mana, juga disebutin aja kalau kita menggunakan AI untuk ini gitu. Itu nggak apa-apa. Oke, oke. Mungkin sebenarnya sudah terjawab tadi. Oke, mungkin dari selanjutnya dari Pak Junardi ini pertanyaan terakhir. Mau tanya Pak Zahid, artikel ilmiah yang dibuat pakai AI itu bagaimana? Pak, terkait data yang digunakan, apakah datanya dari AI itu sendiri, plak-ketiplak digunakan ke artikel ilmiah yang dibuat, atau datanya ngasal, atau memang datanya udah disiapkan sebelumnya, Pak? Intinya bagaimana terkait data yang akan digunakan untuk pembuatan artikel ilmiah tersebut? Terima kasih, Pak. Oh ya, oke. Datanya tetap dari kita buat sendiri, maksudnya ya tetap ya kita ambil dari responden, lalu kumpulkan Google Form, lalu kita hitung analisis statistiknya pakai SPSS. Tapi analisisnya di sini kita bisa pakai AI sekarang. Gitu maksud saya. Cuma kalau mengumpulkan datanya dari AI ya kurang lah, maksudnya enggak lah. Tadi yang saya contohkan itu adalah data yang sudah saya kumpulkan sendiri sebenarnya. Jadi saya menyebarkan Google Form, lalu saya kalkulasi, saya hitung pakai SPSS, saya sendiri hitungnya. Karena kalau perhitungan sebenarnya AI juga bisa, cuma kadang-kadang apa ya, kayak ada beberapa yang saya kok nemunya ada kurangnya lah, pastinya begitu. Jadi saya ngitung sendiri angka-angkanya, tapi untuk analisisnya itu dari AI, itu bisa kayak gitu.
Tapi kalau data dari awal sampai akhir pakai AI, enggak sih. SLR mungkin bisa, tapi SLR kalau SLR itu systematic literature review itu tetap artikelnya kita ngambil dari artikel-artikel orang lalu kita kumpulkan jadi misalnya 50 paper lalu kita analisis pakai AI gitu, itu boleh kayak gitu. Tapi asalkan yang penting papernya memang ada begitu. Tapi artinya tetap ada peran kita di sini posisinya. Dalam pencarian informasi, pencarian data, pencarian visualisasi data misalnya itu tetap ada peran kita di sini. Karena AI itu hanya membantu dari sisi analyze-nya saja gitu. Ya, betul. Analisisnya baru menggunakan AI. Cuma kalau pengumpulan data tetap dari kita. Janganlah kalau dari AI ya memang bisa dibuat sih. Kalau cuma buat tugas kuliah nggak apa-apa sih. Yang cuma buat ingin tahu aja kan caranya itu aja nggak apa-apa. Iya. Oh, oke. Mungkin itu sudah semua ya pertanyaannya, Pak ya. Mungkin Ya. apabila ada yang ingin ditanyakan lagi dari Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian terkait dengan penggunaan AI dalam penelitian ya. Oh, boleh Pak. Nanti saya kirimkan ke grup biar bisa diakses sama Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa diputar ulang di rumah sebagai panduan nanti ya, Mas Syed ya, untuk penggunaan research-nya nanti. Oke, oke. Apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman. Oke. Dokumentasinya tolong kirim ke saya juga ya Mas ya. Oke, siap Mas. Ya, salam buat keluarga ya Mas ya. Oke, baik, siap. Baik, karena mungkin apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sebelum kita akhiri webinar kita pada malam hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Zahid yang sudah bersedia untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya terkait dengan penggunaan AI untuk research dan juga kepada hadirin yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menambah ilmu dan juga update pengetahuan soal AI untuk spesifik ke profesi sebagai mungkin dosen, mahasiswa di sini supaya lebih produktif lagi gitu. Yuk, mungkin kita akhiri ini dengan sesi foto dulu terlebih dahulu sebelum kita tutup. Mungkin bagi teman-teman yang eh, apa namanya masih off cam bisa di on cam kan dulu untuk dokumentasi. Oke, baik. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Kita ulang lagi. Sebentar. Siap. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, mungkin terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat dan membantu untuk perkembangan karir selanjutnya. Dan jangan lupa nantikan untuk mungkin webinar selanjutnya terkait dengan profesi-profesi yang lain. Kami akan mengundang mentor-mentor untuk berbagi ilmu mereka, untuk pekerjaan mereka. Kita nanti akan mengundang untuk yang desain grafis, kemudian dari marketing dan yang lainnya. Oh ya, untuk sertifikat sudah kami sediakan, Pak. Nanti kami kirimkan di email ya. Sertifikat untuk sekedar introduction terkait dengan AI untuk research akan kami kirimkan ke email masing-masing. Oke, terima kasih, Pak. Dan selamat malam. Terima kasih, selamat sore. Saya izin live dulu ya. Terima kasih, Terima kasih banyak.